Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya. Jadi yang membatalkan puasa ada 10. Artinya apabila kita berpuasa, kemudian dalam puasa melakukan 10 kegiatan ini, maka puasanya batal. Yang pertama, ma wasala amdan. Jadi barang yang sampai atau benda yang sampai dengan sengaja kepada jauf. Jauf ini adalah lubang terbuka. Awir ra'si, ataupun sampai kepada di dalam kepala. Wal khufnatu fi ahadi sabilaini. Kemudian memasukkan obat atau sesuatu ke salah satu dua jalan, maka ini membatalkan puasa. Jadi secara umum dari pertama, kedua, dan ketiga ini bisa kita simpulkan apa? Kalau benda atau barang wasala sampai kepada ruang terbuka. Ruang terbuka itu di anggota badan kita ada 5. Mulut, hidung, 2 telinga, kubul dan dubur itu adalah rongga terbuka. Jadi ma wasala, sampai benda dengan amdan, ini syaratnya harus sengaja, amdan, ke dalam rongga terbuka, baik khofi, ra'si, kemudian sabilaini, itu batal puasanya. Contoh misalkan kita memasukkan sesuatu ke mulut, batal puasanya apabila ditelan. Misalkan memasukkan kelereng contoh, atau makanan, anggap aja kelereng benda, memasukkan ke mulut itu nggak batal. Tetapi ketika kita telan itu sudah batal, artinya sudah sampai kepada rongga terbuka. Apalagi makanan, memasukkan sesuatu makanan ke mulut misalkan, itu nggak batal selama belum ditelan. Memasukkan air ke mulut juga tidak batal kalau tidak ditelan. Telannya bagaimana? Harus sengaja. Kalau tertelan itu tidak batal. Atau memasukkan air ke hidung, kemudian sampai ke kepala, itu batal. Telinga juga batal, walaupun nggak kenyang. Kan memasukkan air ke telinga kan nggak kenyang dia. Atau dahaga kita nggak hilang karena memasukkan air ke telinga, tapi itu batal. Jadi kalau memasukkan benda ke telinga itu batasnya telunjuk, bukan kuku di depannya tapi telunjuk. Maka kalau umumnya kalau cotton bud itu batal puasanya karena dia lebih kecil daripada kelingking kita. Jadi yang menjadi objeknya adalah kelingking kita masing-masing. Jadi kalau jangan nanti ketika puasa telinganya batal tapi nggak dikorek, takut batal. Nggak batal kalau yang kita pakai adalah objeknya atau barangnya telunjuk jari kita. Kemudian kedua jalan, yaitu kubul dan dubur. Memasukkan sesuatu ke kubul, memasukkan sesuatu ke dubur walaupun khuf, yaitu obat, walaupun obat sekalipun.
itu batal. Jadi kalau ada sesuatu misalkan seperti cacing keluar itu nggak batal, tapi ketika keluar masuk lagi itu batal. Nah, ini nggak dikaitkan dengan sengaja. Kalau kita merasa bahwa sudah keluar kemudian masukkan kembali, masuk lagi cacingnya, itu udah batal. Kemudian wal qai'u amdan. Nah, ini juga batal muntah dengan sengaja. Jadi kalau muntah tidak sengaja itu nggak batal. Misalkan seseorang mabuk naik kendaraan atau naik mobil, muntah, itu nggak batal karena muntahnya nggak disengaja. Tapi kalau mabuk muntahnya dengan sengaja, misalkan mencium bau-bau yang tidak sedap, kemudian memasukkan sesuatu ke mulut yang membuat dia muntah, maka itu batal. Cuman kalau muntah dengan sengaja itu perlu digarisbawahi bahwa setelah muntah dengan sengaja itu wajib untuk kumur-kumur. Jadi setelah muntah dengan sengaja itu wajib dikumur-kumur. Puasanya tidak batal, tetapi kumur-kumur itu wajib. Karena apa? Sesuatu yang keluar dari perut kita, dari lambung kita, itu adalah najis. Jadi ada najis di mulut kita. Nah, jadi ada najis di mulut itu batal puasa enggak? Enggak. Cuman air liurnya enggak boleh ditelan karena najis. Walaupun udah diludah 1000 kali, enggak ada lagi rasa dan baunya, tetap itu najis. Karena najis itu tidak akan hilang dengan air ludah. Karena kemarin kita udah bahas bahwa yang membatalkan yang bisa menyucikan najis itu tidak termasuk di dalamnya air liur, tapi air sumur, air yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit. Jadi harus kumur-kumur dulu, baru boleh menelan kembali air liur. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian wal wat'u amdan, bersetubuh dengan sengaja. Fi fajri. Kemudian wal inzalu, dan keluar keluar air mani atau sperma. Ini yang disebabkan atau bersentuhan kulit. Kemudian keluar haid bagi perempuan, itu juga udah batal, jangan dilanjutkan lagi puasanya. Udah batal puasanya. Kemudian keluar nifas, wiladah, melahirkan. Kemudian wal junun, dan gila. Gila ini membatalkan puasa. Tiba-tiba dia gila, lagi puasa, maka baik puasa sunat kah itu puasa wajib, maka batal. Jadi ini dikategorikan dengan hilang akal. Jadi hilang akal itu ada 3. Ada yang tidak batal, ada yang batal bersyarat, ada yang tidak bersyarat langsung batal. Jadi kalau hilang akal karena gila udah pasti batal. Hilang akal karena tidur kan hilang akal juga, tapi nggak batal. Misalkan setelah sahur ketiduran, bangunnya sudah isya, maka puasanya tetap sah selama dia ada niat, ya kan? Kemudian hilang akal karena pingsan. Misalkan dia pingsan itu nggak membatalkan puasa apabila dia pingsannya sadarnya masih dalam waktu puasa. Misalkan gini, yang pingsan yang tidak sah puasanya, dia setelah sahur pingsan, setelah niat kemudian sahur, setelah itu dia pingsan, sadar kembali ketika udah isya, maka puasanya harus diqadha. Tetapi kalau dia sadarnya jam 4
sore, dia pingsan jam sahur jam 3 malam. Setelah sahur niat, kemudian dia pingsan. Sadarnya jam 4 atau asar, maka puasanya sah. Untuk salatnya tetap wajib diqadha. Jadi hilang akal itu ada yang batal, ada yang tidak. Jadi kalau gila udah pasti. Ya, gila walaupun 5 menit dah batal puasanya. Kemudian yang terakhir adalah wariddah, yaitu murtad. Wallahu a'lam.